Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya sendiri, Dewi Selviana dengan NIM 23214009194. Dan ada juga teman saya, Ayunda Dewi Nabila dengan NIM 232140116. Dan ada juga Badriatur Rohma dengan NIM 232140195. Dan ada juga teman saya yang terakhir yaitu Dianatus Soleha dengan NIM 212140093. Baik, kita akan mempresentasikan mengenai kode etik kemahasiswaan. Untuk slide berikutnya akan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Dwi Nabila akan membawakan materi tentang definisi kode etik mahasiswa. Topik ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan jati diri kita sebagai mahasiswa, bukan hanya dalam aktivitas akademik, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus. Sebelum membahas lebih jauh tentang kode etik mahasiswa, mari kita pahami dulu apa itu kode etik secara umum. Kode etik adalah seperangkat prinsip moral dan aturan perilaku yang menjadi pedoman seseorang dalam bersikap dan bertindak. Kode etik berfungsi untuk menjaga integritas, kehormatan, dan kepercayaan terhadap profesi atau komunitas tertentu. Dengan adanya kode etik, sebuah komunitas akan memiliki batasan jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, lalu apa itu kode etik mahasiswa? Kode etik mahasiswa adalah sekumpulan aturan nilai dan prinsip moral yang harus dipatuhi oleh semua mahasiswa dalam segala aktivitasnya, baik akademik maupun non-akademik. Kode etik ini mengatur hubungan mahasiswa dengan sesama mahasiswa, dengan dosen, dengan staf kampus, dengan masyarakat, dan juga dengan dirinya sendiri. Kode etik menjadi semacam kompas moral yang membimbing kita dalam mengambil keputusan yang benar, adil, dan bertanggung jawab. Kode etik mahasiswa mencakup beberapa unsur utama, antara lain, pertama, kejujuran akademik. Artinya, kita harus jujur dalam belajar, ujian, dan riset. Tidak boleh mencontek, memanipulasi data, atau melakukan plagiarisme. Kedua adalah tanggung jawab. Sebagai mahasiswa, kita bertanggung jawab atas tugas akademik dan menjaga nama baik institusi kita. Ketiga adalah respek terhadap orang lain, menghormati teman, dosen, dan masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang sosial. Keempat adalah kepatuhan terhadap aturan, mematuhi semua peraturan kampus dan tata tertib umum. Dan yang kelima adalah integritas pribadi. Tetap juga perilaku yang sesuai dengan nilai moral di dalam dan di luar lingkungan kampus. Lalu, kenapa sih kode etik ini penting? Ada beberapa alasannya. Pertama, untuk membangun reputasi pribadi dan institusi mahasiswa beretika, akan membawa citra baik tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk nama kampusnya. Kedua adalah menjaga kualitas akademik. Tanpa etika, gelar akademik kita menjadi tidak berarti. Ketiga, persiapan untuk dunia profesional. Dunia kerja menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Semua itu sudah dilatih melalui kode etik mahasiswa. Dan keempat, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Dengan etika, hubungan antar mahasiswa dan dosen menjadi lebih harmonis dan produktif. Kode etik mahasiswa agar lebih konkret, berikut adalah beberapa contoh pelanggaran kode etik mahasiswa. Misalnya, mencontek saat ujian, plagiarisme dalam mengerjakan tugas, memalsukan data penelitian, mengintimidasi teman, atau melakukan kekerasan di lingkungan kampus. Semua ini bukan hanya melanggar aturan kampus, tapi juga merusak kepercayaan terhadap dunia pendidikan. Sanksinya bisa bermacam-macam, mulai dari peringatan, skorsing, hingga dikeluarkan dari universitas. Sebagai mahasiswa,
Sikap kita terhadap kode etik seharusnya adalah sikap sadar, bukan terpaksa. Kita perlu memahami pentingnya etika sejak awal masuk kuliah. Kita juga harus berani menolak setiap bentuk pelanggaran etika sekecil apapun itu. Dan tentu saja, kita harus menjadi teladan baik di lingkungan akademik maupun di luar itu. Kode etik adalah bukti komitmen kita untuk menjadi insan akademik yang bermartabat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi kode etik mahasiswa. Pada mahasiswa di sini ada kode etik. Di antaranya ada etika akademik, yaitu satu di sini ada menjunjung tinggi kejujuran dalam segala kegiatan akademik seperti ujian, tugas, dan penulisan karya ilmiah. Jadi dalam etika akademik pada mahasiswa yaitu di sini mengajarkan kepada mahasiswa untuk menghargai nilai proses belajar, bukan hanya mengejar untuk mendapatkan nilai akhir yang bagus, tapi di sini eh, mengajarkan pada mahasiswa untuk menikmati prosesnya dalam belajar. Yang kedua yaitu juga ada menghormati hak cipta dan tidak melakukan plagiarisme, yaitu yang mana tindakan plagiarisme itu tidak dibenarkan, manipulasi data dan membuat tugas untuk orang lain atau bisa juga disebut dengan joki, yang mana hal tersebut tidak dibenarkan. Yang kedua ada etika perilaku. Nah, etika perilaku pada mahasiswa diantaranya satu bersikap sopan santun saat berinteraksi dengan dosen, staf, dan sesama mahasiswa. Yang mana di sini eh, mencangkup apa namanya sopan santun kita sehari-hari mau di dalam lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus, yang mana kita di sini harus bersikap sopan, bertutur kata yang baik, seperti itu. Yang kedua yaitu menjaga nama baik alma mater dan tidak merusak citra universitas. Yang mana di sini sebagai mahasiswa kita harus menjaga nama baik alma mater kita, nama universitas kita. Dengan contoh misal tidak membawa nama kampus untuk kepentingan pribadi, seperti mengaku membawa nama universitas dalam suatu sponsor tanpa persetujuan. Yang ketiga yaitu ada etika kehidupan kampus, yaitu diantaranya satu mematuhi peraturan dan tata tertib kampus, yang mana mahasiswa diantaranya contoh yaitu wajib untuk mengikuti kegiatan akademik seperti juga aktif untuk mengisi absensi, terus mengikuti ujian dan menempatkan pada batas-batas waktunya seperti batas waktu ujiannya, seperti itu. Yang kedua yaitu ada berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban kampus, yaitu diantaranya contohnya seperti hal kecil yaitu menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu ada tidak terlibat dalam hal merugikan dari diri sendiri dan orang lain, yaitu yang mana kita harus bersikap agar tidak merugikan kita sendiri maupun orang lain. Juga seperti tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi. Mungkin itu dari pengertian isi kode etik mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tujuan kode etik mahasiswa. Kode etik mahasiswa sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku kita sebagai mahasiswa. Tujuan utama dari penyusunan kode etik ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan bermartabat. Yang pertama, membentuk mahasiswa yang berintegritas, bertanggung jawab,
dan berakhlak mulia. Artinya, melalui kode etik ini, kita diarahkan untuk menjadi pribadi yang jujur, memegang prinsip kebenaran, mampu bertanggung jawab atas segala tindakan, dan memiliki akhlak baik dalam kehidupan sehari-hari di kampus maupun di luar kampus. Yang kedua, mewujudkan lingkungan kampus yang kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika. Dengan menerapkan nilai-nilai dalam kode etik ini, kita diharapkan mampu menjaga hubungan yang harmonis antara mahasiswa, dosen, dan seluruh jajaran kampus. Lingkungan yang nyaman akan mendorong kita untuk lebih semangat belajar tanpa rasa takut dan tidak aman. Yang ketiga, membantu mahasiswa dalam mengembangkan diri dan mencapai potensinya. Setiap mahasiswa pasti memiliki bakat dan potensi yang luar biasa. Namun, tanpa adanya aturan yang mengarahkan, potensi tersebut bisa saja tidak berkembang dengan maksimal. Dengan adanya kode etik ini, kita dibimbing untuk fokus dalam pengembangan diri baik dalam bidang akademik, organisasi, maupun kepribadian. Dan yang keempat, mencegah terjadinya pelanggaran dan sanksi yang tidak diinginkan. Adanya panduan tentang perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kampus membantu kita untuk tetap berada di jalur yang benar. Ini juga melindungi kita dari resiko terkena sanksi akibat pelanggaran yang mungkin saja kita lakukan karena ketidaktahuan atau kelalaian kita. Dengan memahami dan menerapkan tujuan dari kode etik ini, kita semua diharapkan bisa menciptakan kampus yang tidak hanya unggul dalam prestasi, tetapi juga bermartabat dalam sikap dan berperilaku. Teman-teman, di sini di slide yang terakhir, bahwasanya di situ ada pendapat seorang profesor mengenai kode etik kemahasiswaan. Nah, di situ kode etik sebagai dasar pembentukan karakter. Nah, kode etik bukan hanya sekedar aturan saja, teman-teman, tetapi juga tentang menanamkan nilai-nilai integritas pada diri kita dan rasa tanggung jawab yang akan membimbing mahasiswa ini sepanjang karir mereka seperti itu. Nah, di sini bahwasanya maksudnya itu etika mahasiswa ini akan dipakai untuk sepanjang masa hidupnya. Untuk membimbing sepanjang karir mereka seperti itu. Pendapat yang kedua yaitu pentingnya kejujuran akademik. Nah, dengan adanya kode etika kemahasiswaan ini, mereka akan jujur dalam hal akademik. Maksudnya nih, ada tugas kayak UAS, UTS, kan kita di situ akan membutuhkan kejujuran. Kan ada nih sebuah kampus untuk mengasih peraturan kepada mahasiswanya untuk mengerjakan soal tuh jangan open book. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui jawaban-jawaban soal tersebut kalau kita tidak open book? Nah, kita dari kejujuran diri kita sendiri, yaitu kita harus belajar seperti itu, teman-teman. Yang ketiga di sini ada kode etik sebagai kode etik untuk menghindari konflik sosial dalam profesional. Di situ etika sosial yang diterapkan di kampus akan membantu mahasiswa membangun hubungan yang baik dengan orang lain di dunia profesional nanti. Nah, dengan adanya kode etik kemahasiswaan ini, kita akan lebih mudah untuk menghindari sebuah permasalahan baik secara sosial maupun secara profesional. Nah, yang terakhir di sini ada bahwasanya persiapan menuju dunia profesional. Apa yang diajarkan dalam kode etik di kampus seperti tanggung jawab, kejujuran, kerja keras akan langsung diterapkan saat mahasiswa itu memasuki dunia kerja atau dunia yang nyata seperti itu. Maksudnya di sini tuh
kode etik di kampus ini sangat berpengaruh sekali terhadap tanggung jawab kita, kejujuran kita, kerja keras kita. Karena nantinya kode etik seperti itu akan kita praktekkan langsung di dunia kerja nantinya, seperti itu teman-teman. Jika dari awal hingga akhir ada kata-kata yang kami salah ucapkan, kami mohon maaf teman-teman. Jika ada hal yang tidak kalian mengerti, gak apa-apa kalian menanyakan pertanyaan tersebut kepada kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan atau yang dapat kami jelaskan mengenai kode etik kemahasiswaan. Kami dari kelompok 2 terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan penjelasan kami. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.